Halo pemirsa BTV, Economic Update hadir untuk memberikan berbagai informasi terkait perkembangan ekonomi terkini bersama saya Belinda Amanda yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Rangkuman berita pertama, pemirsa sempat mengalami keterpurukan terhadap nilai tukar mata uang rupiah di awal minggu lalu. Kini nilai mata uang Garuda kembali naik secara signifikan. Harga minyak goreng curah naik dari 15.600 per kilo menjadi 16.050 per kilogramnya. Indeks harga saham gabungan atau IHSG pada awal pekan ini dibuka menguat ke level 6.899 setelah ditutup pada posisi 6.898 pada akhir pekan kemarin. Pemirsa sempat mengalami keterpurukan terhadap nilai tukar mata uang rupiah di awal minggu lalu. Kini nilai mata uang Garuda kembali naik secara signifikan. 24 Januari 2023, kurs jual nilai 15.196 dan nilai tukar mata uang rupiah senilai 15.045 rupiah. Pada tanggal 25 Januari 2023, kurs jual senilai Rp15.004 dan nilai tukar mata uang rupiah senilai Rp14.855. Pada tanggal 26 Januari 2023, kurs jual senilai Rp15.032 dan nilai tukar uang, maksud kami nilai tukar mata uang rupiah senilai Rp14.883. Pada tanggal 27 Januari 2023, kurs jual senilai Rp15.038 dan nilai tukar mata uang rupiah senilai Rp14.889. Pada tanggal 30 Januari 2023, kurs jual senilai Rp15.052 dan nilai tukar mata uang rupiah senilai Rp14.903. Pemirsa, menuju ke berita selanjutnya, harga pangan rata-rata di seluruh pasar tradisional dilaporkan menurun pada pekan terakhir Januari 2023, kecuali harga minyak goreng yang kian mahal. Menurut harga pangan.id per 30 Januari, harga minyak goreng curah naik dari 15.600 per kilogram menjadi 16.050 per kilogramnya. Menurut harga pangan.id per 30 Januari, harga minyak goreng curah naik dari 15.600 per kilogram menjadi 16.050 per kilogram. Sedangkan minyak goreng kemasan bermerek 1 naik tipis dari Rp21.600 per kilogram menjadi Rp21.800 per kilogram. Lalu harga minyak goreng kemasan bermerek 2 naik dari Rp20.100 menjadi Rp20.750 per kilogram. Harga gula pasir juga naik tipis dari Rp14.450 per kilogram menjadi Rp14.500 per kilogram. Selain minyak dan gula, harga telur ayam ras segar naik tipis dari Rp30.050 per kilogram menjadi Rp30.400 per kilogram. Sementara itu harga pangan lainnya seperti cabai merah turun dari Rp40.350 per kilogram menjadi Rp38.150. Cabai merah keriting turun dari Rp40.950 menjadi Rp40.200 per kilogram dan cabai rawit merah besar turun dari Rp55.400 menjadi Rp52.900 per kilogram. Adapun harga beras kualitas Super 1 turun dari Rp14.200 per kilogram menjadi Rp13.600 per kilogram. Harga bawang merah relatif stabil di harga Rp41.550 per kilogram. Begitu pula dengan bawang putih yang dihargai dengan Rp29.950 per kilogram. Daging sapi kualitas 1 juga turun dari Rp137.750 per kilogram menjadi Rp136.050 per kilogram. Harga daging sapi kualitas 2 cenderung stabil di harga Rp128.850 per kilogram.
Daging ayam ras segar turun dari Rp34.400 per kilogram menjadi Rp32.650 per kilogram. Masih bersama kami pemirsa, dunia maya kembali heboh lantaran modus penipuan undangan pernikahan digital yang dikirim melalui via WhatsApp. Undangan tersebut mengarahkan pengguna ke satu aplikasi dengan format APK dan apabila diinstal akan mencuri data pengguna dan besar kemungkinan rekening pribadi atau m-banking menjadi sasaran. Dunia maya kembali heboh lantaran modus penipuan undangan pernikahan digital yang dikirim melalui via WhatsApp. Hal ini dialami Derasmus Kenlopo, nasabah BRI yang kehilangan tabungannya sebesar 14 juta setelah membuka undangan pernikahan online berbentuk file APK di WhatsApp. Menurut Derasmus, warga Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulava, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, uangnya lenyap setelah ia mengklik undangan pernikahan yang diterima lewat pesan WhatsApp. Undangan pernikahan yang dikirim ini berbeda dengan undangan pernikahan pada umumnya, yang dimana pengundang biasanya akan menyebutkan identitas diri. Berbeda dengan hal ini, penerima akan merasa penasaran karena pengundang berusaha mendorong korban untuk membuka link undangan yang telah dikirimkan. Selain itu, mereka juga meminta penerima untuk membuka undangan berbentuk file APK. Pengamat keamanan cyber Alfon Tanujaya merespon hal tersebut dan menyampaikan bahwa undangan pernikahan digital yang dikirim penipu via WhatsApp sebenarnya mengandung APK dari luar Play Store, yang jika diinstal akan mencuri kredensial OTP dari perangkat korban. Upaya penipuan ini juga mulai dilakukan penyelidikan, namun sayangnya saat ini pihaknya belum mendapatkan laporan lanjutan dari polisi mengenai modus penipuan tersebut, seperti yang diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Cyber Bareskrim Brigjen Adi Vivit. Beralih ke berita selanjutnya pemirsa, bidik kalangan pebisnis dan wisatawan Hotel Grand Mercure Malang, Mirama kembali menambah fasilitas yakni Sky Lounge yang terletak di rooftop hotel tersebut. General Manager Grand Mercure Sugito Adi menjelaskan Sky Lounge ini merupakan kafe terbaru dengan lokasi paling tinggi di Malang yang ditujukan kepada pengunjung untuk bersantai dan membahas berbagai bisnis dengan mitra. Membidik kalangan pebisnis dan wisatawan, Hotel Grand Mercure Malang, Mirama, kembali menambah fasilitas yakni Sky Lounge yang terletak di rooftop hotel tersebut. General Manager Grand Mercure Sugito Adi menjelaskan Sky Lounge ini merupakan kafe terbaru dengan lokasi paling tinggi di Malang yang ditujukan kepada pengunjung untuk bersantai dan membahas berbagai bisnis dengan mitra. Bagaimana dengan outlet kami yang terakhir buka adalah ada outlet Skylon yang berada di lantai 19 yang sudah buka di tanggal 11 Desember tahun lalu hingga saat ini, dan juga alhamdulillah sampai saat ini respon dari tamu-tamu kami sangat bagus karena ini adalah gedung Skylon yang paling tinggi di Kota Malang atau mungkin di Malang Raya ya, yang punya pemandangan yang sangat bagus di sekeliling hotel yang berpandangan langsung dengan gunung-gunung yang ada di sekitar Malang Raya. Itu secara view ya. Yang kedua juga tempat yang cozy, enak untuk ketemu teman, mau istilahnya mau diskusi, mau apapun di sana juga kami sediakan. Juga di sana ada berbagai minuman
mau kopi mau dan yang lainnya, cukup berbagai ragam minuman yang kami sediakan dan juga makanan dan juga snack pastinya yang bisa menemani Anda, menemani tamu-tamu kami untuk bisa tetap bersantai dan pastinya juga mungkin membicarakan hal bisnis dan yang lainnya yang pastinya ini juga perlu dicoba dan sampai saat ini juga respon dari tamu-tamu kami sangat bagus. Sky Lounge menjadi fasilitas terbaru dari Hotel Grand Mercure Malang Mirama yang menghadirkan pemandangan gunung dan alam Malang dari ketinggian. Lounge ini menyediakan makanan dan minuman untuk bersantai dan juga meeting untuk para pebisnis dari berbagai Malang Raya. Pemirsa, rencana Kopi Kenangan untuk melantai di Bursa Efek Indonesia dengan melakukan Initial Public Offering atau IPO mendapat respon positif dari pengamat pasar modal UB, Noval Adib. Menurutnya secara segmen bisnis Kopi Kenangan memiliki prospek yang bagus karena budaya minum kopi sudah menjadi keseharian sebagian masyarakat. Selain itu, produk Kopi Kenangan juga variatif sehingga potensi pendapatannya tinggi. Noval melihat Kopi Kenangan perspektif untuk masuk ke pasar modal. Kopi Kenangan sebagai gerai kopi anak muda memiliki mangsa pasar yang bagus. Hal ini terlihat dari gerainya yang berada di mal maupun kawasan lainnya sering dipenuhi oleh anak muda. Potensi bisnis ini menjadikan rencana IPO dari Kopi Kenangan menjadi sentimen positif dari dunia pasar modal. Ya, baik. Untuk melakukan IPO jelas yang perlu diperhatikan adalah bisnisnya dulu. Bisnis apa dia bergerak, ya kan? Ya. Karena itu nanti juga akan menjadi salah satu faktor pertimbangan investor. Ya, investor kan juga menilai kalau yang IPO ini bisnisnya secara prospek itu tidak begitu menjanjikan, ya mungkin investor juga tidak tertarik. Ya. Tapi kalau bisnisnya memang demand-nya tinggi atau demand-nya akan terus menerus, ya itu bagi investor juga akan menimbulkan kepercayaan untuk menanam uang di situ. Dan saya lihat kalau di sini kalau bisnis kopi itu sendiri secara spesifik untuk Kopi Kenangan ya, itu kan jelas konsumennya selalu ada ya dari dulu ya, tidak pernah habis kalau bisnis kopi itu pasti ada aja ya dari segala usia ya. Jadi begitu. Jadi untuk hal ini ya Kopi Kenangan secara bisnis cukup aman lah begitu ya. Artinya bisa dimengerti oleh investor gitu. Ya tinggal melihat secara kompetisi saja begitu. Masih bersama Economic Update pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG pada awal pekan ini dibuka menguat ke level 6.899 setelah ditutup pada posisi 6.898 pada akhir pekan kemarin. Mengutip data RTI, Senin 30 Januari lalu, IHSG telah ditransaksikan sebanyak 1,4 miliar lembar saham dengan nilai mencapai 653 miliar rupiah dan volume transaksi mencapai 100.000 kali. Sementara itu, indeks LQ45 juga dibuka 1,1 basis poin atau menguat 0,12% ke posisi 950.
Sebanyak 228 saham berhasil menguat, 158 saham bergerak melemah, dan 213 saham bergerak stagnan. Selain itu, sentimen positif terhadap pergerakan IHSG awal pekan ini juga disumbang oleh suntikan modal asing, uang masuk ke Bursa Modal Indonesia sepanjang pekan lalu, dan menguatnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Pemirsa, meningkatnya geliat sektor pariwisata di Malang Raya pada awal tahun 2023 menjadi asa optimis bagi industri perhotelan, salah satunya Grand Mercure Malang Mirama yang membidik pertumbuhan tahun ini meningkat 20% dibanding tahun 2022. General Manager Grand Mercure Malang Mirama Sugito Adi menjelaskan pihaknya sudah menyiapkan terobosan dan program yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan agar dapat mencapai target tersebut. Hotel Grand Mercure Malang Mirama menargetkan dapat tumbuh 20% lebih tinggi dibandingkan tahun 2022. Patokan target tersebut dikarenakan sektor pariwisata dan bisnis Malang Raya yang sudah kembali menguat pasca pandemi. Grand Mercure menyiapkan berbagai terobosan baru agar dapat mencapai pertumbuhan bisnis yang lebih tinggi pada tahun 2023. Memang tahun 2023 dan kami baru pengalaman di sini 1 tahun 2022 kemarin, di mana juga tahun 2022 itu belum lengkap fasilitas kami buka. Dan baru pertengahan tahun 2022 fasilitas kami lengkap buka, dan sampai awal tahun 2023 ini barulah lengkap 100% termasuk fasilitas Skylon. Bagaimana kami melihat dan saya sendiri melihat bisnis di Malang, terutama Malang Raya, sampai saat ini kami masih optimis dan yakin bahwa bisnis pariwisata terutama di bidang perhotelan ini masih menjanjikan dan masih bagus di area Malang, terutama Malang Raya. Terbukti dengan kami optimis untuk 2023 pertumbuhan bisnis kami sebesar 20% dari 2022. Bagaimana juga dengan menghadapi ini, memang kami harus melakukan terobosan-terobosan dan strategi dengan brand baru yang masuk di Kota Malang, dan juga fasilitas yang kami sediakan, dan juga bagaimana dengan tim kami untuk bisa memberikan pelayanan terbaik dan juga produk-produk kami yang bisa sesuai dengan yang customer inginkan atau tamu-tamu inginkan yang berada di Malang ini, hingga mereka bisa tetap loyal dan juga pastinya tetap mengadakan acara di tempat kami. Pemirsa, terima kasih Anda sudah menyaksikan Economic Update pekan ini. Terus update berita ekonomi terkini hanya di UBTV. Saya Belinda Amanda, pamit undur diri, sampai jumpa.